Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Husnul Khatimah, NIM 931201519 dari kelompok 1 yang akan mereview materi mengenai penyelesaian sengketa ekonomi syariah melalui jalur litigasi dari kelompok 6. Yang pertama yaitu pengertian sengketa ekonomi syariah. Secara etimologi, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, sengketa adalah suatu penyelesaian perbedaan pendapat, pertengkaran, pembantahan, dan perselisihan. Adapun secara istilah, sengketa adalah pertentangan antara dua pihak atau lebih yang berawal dari persepsi yang berbeda bagi keduanya dan dapat diberikan sanksi hukum terhadap salah satu di antara mereka yang salah. Selanjutnya, ekonomi syariah diartikan sebagai ilmu yang mempelajari tata kehidupan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya untuk mencapai ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdasarkan pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud sengketa ekonomi syariah adalah suatu pertentangan antara dua pihak atau lebih dari pelaku ekonomi yang berkegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip-prinsip dan asas-asas nilai-nilai Islam. Yang kedua yaitu ketentuan beracara dalam ekonomi syariah. Ketentuan beracara dalam sengketa ekonomi syariah sama dengan hukum acara perdata lainnya, kecuali yang telah diatur secara khusus oleh ketentuan perundang-undangan. Berikutnya yaitu penyelesaian sengketa ekonomi syariah secara litigasi. Penyelesaian sengketa ekonomi syariah merupakan kompetensi dan kewenangan pengadilan agama yang didasarkan pada penjelasan poin 1 pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama, serta ditegaskan kembali dalam Pasal 55 ayat 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah yang menyatakan apabila terjadi sengketa di bidang perbankan syariah, maka penyelesaian sengketa diajukan ke pengadilan agama. Adapun prosedur penyelesaian sengketa ekonomi syariah di pengadilan agama ada 3 sebagai berikut. Yang pertama yaitu subjek hukum dalam sengketa ekonomi syariah. Subjek hukum adalah setiap pihak sebagai pendukung hak dan kewajiban, dengan kata lain sebagai pihak mempunyai hak dan kewajiban. Yang kedua yaitu tata cara pengajuan terhadap sengketa ekonomi syariah di pengadilan agama. Yang pertama yaitu bentuk gugatan dalam penyelesaian perkara dengan acara sederhana. Dengan cara yang sederhana. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 2016 memberikan dua kemungkinan penanganan perkara ekonomi syariah, cara sederhana dan dengan cara biasa. Berikutnya yaitu penyelesaian sengketa ekonomi syariah dengan cara yang biasa. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 2016 tentang tata cara penyelesaian perkara ekonomi syariah mengatur dua hal masing-masing jelas dasar hukumnya. Ketentuan yang dimaksud yaitu gugatan sederhana berpedoman pada Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2016 dan untuk gugatan biasa berpedoman pada hukum acara perdata yang berlaku kecuali yang diatur secara khusus dalam peraturan Mahkamah Agung, tetapi bukan berarti tata cara gugatan sederhana dapat dilakukan pula untuk gugatan cara yang biasa. Yang ketiga yaitu proses pemeriksaan terhadap sengketa perbankan syariah di pengadilan agama. Yang pertama tahap pra-persidangan, pendaftaran perkara, penetapan majelis hakim, menetapkan penunjuk panitera sidang atau panitera pengganti, penetapan hari sidang dan pemanggilan para pihak. Tahap persidangan mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.